Nah, salah satu yang saya ajar adalah Ibu Rektor ya. Ibu Rektor itu murid saya dulu. Oke, selamat pagi teman-teman anggota HMS. Selamat datang di acara HMS Autocomplete Interview. Saya Made Suarjana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diseleksi, kelihatannya katanya paling menarik. Mudah-mudahan benar pertanyaannya paling menarik ya, yang akan ditayangkan secara mendadak. Jadi saya tidak siap nih menjawab, seperti ujian ini ya. Seperti membuka kue. Nah, bagaimana Pak Made mendeskripsikan pengalaman pertama saat mengajar? Wah, saya mengajar pertama kali zaman sebelum saya melanjutkan kuliah ke Amerika ya, saya tamat tahun 86 gitu ya, langsung diminta mengajar bahasa komputer waktu itu ya. Nah, salah satu yang saya ajar adalah Ibu Rektor ya. Ibu Rektor itu murid saya dulu. Itu yang pengalaman yang cukup berkesan ya, itu karena sebulan setelah menjadi mahasiswa lalu menjadi dosen ya. Bukan asisten dosen ya, langsung saya berkuasa penuh terhadap kelas pemrograman komputer itu. Nah, itu hebatnya. Jadi baru tamat S1, bukan tamat S2, langsung disuruh bertanggung jawab mengajar pemrograman komputer. Pengalamannya ya biasalah, seperti namanya mahasiswa ITB ya, merasa sudah jago saja gitu ya. Walaupun baru tamat S1, pede-pede saja, sok yakin bahwa saya sebenarnya sudah mengajar dengan benar. Tapi tanya Bu Rektor deh, barangkali ketahuan saya ngajarnya belepotan ya. Waktu kalau di memori saya rasanya sudah hebat mengajar waktu itu. Pertanyaan kedua, bagaimana tips belajar ala Pak Made ketika mahasiswa? Waduh, ini saya sudah menjadi mahasiswanya tahun kapan ya? Jadi belajarnya waktu zaman saya kuliah di ITB kan banyak kuliah kosong ya, dosen-dosennya banyak jalan-jalan waktu itu ya. Jadi yang waktu itu tipsnya ya belajar bergrup sih ya, belajar dari asisten, baik-baik kepada asisten, lalu kita mengerjakan tugas, banyak belajar dari asisten. Jadi kebiasaan itu kemudian terbawa waktu saya belajar di di Stanford di Amerika. Itu belajarnya itu sukanya mengerjakan soal-soal ya. Jadi bukan membaca buku-buku teori lagi yang banyak, karena kita anak-anak ITB itu pintar-pintar, dikasih tahu setengah kita sudah mengerti teorinya semua gitu ya. Cuma kalau ujian teknik sipil itu kan kita dituntut untuk cekatan ya. Kita harus tidak kalau istilah saya tidak crack kalau ada pressure ya. Kita harus mampu menahan stres pada saat ujian. Itu ciri-ciri soal ujian saya kan ya. Di ujian itu tidak boleh santai-santai, sehingga untuk mengerjakan soal dengan sukses itu biasanya kita harus sudah berlatih ya, sudah pernah menghadapi yang serupa, jadi lebih lebih tenang, lebih cekatan, dan bukan sekedar bisa ya, harus mampu mengerjakan juga dengan lancar. Nah, itu kuncinya. Kalau saya sih banyak latihan, karena kita engineer ya. Kalau kita menjadi engineer bisa mengerti teorinya, lalu mengerjakannya salah-salah, itu bangunannya tetap runtuh. Itu yang diajarkan dosen-dosen saya zaman dulu ya. Kamu mengerti soal, cara menjawabnya tidak ada gunanya kalau tidak berhasil menuliskan lengkap sampai hitungan dan angka-angka terakhirnya itu. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara Pak Made melepaskan penat? Ini siapa yang bertanya ini? Ini yang masih suka stres ini ya. Cara melepaskan penat yang paling gampang apa ya? Tidur ya. Tidur. Kalau saya berusaha tidur. Nah, kadang-kadang memang tidur pun menjadi susah gitu ya. Kalau stres ya, itu bukan penat berarti ya, stres lalu menjadi penat. Nah, kalau begitu pilihannya, kalau saya mungkin jalan-jalannya olahraga. Jadi ada memang teori yang mengatakan ya, berjalan lalu melihat benda bergerak sekitar kita itu membuat relaksasi gitu ya.
itu salah satu yang paling sukses menurut saya. Kalau jalan aja sekitar sekitar kampung-kampung di sekitar rumah ya. Kalau jalan di mall jangan. Jalan di mall bikin stres lagi karena suasananya agak kacau. Kemudian lalu ingin belanja ya. Mungkin tapi kalau belanja kalau punya uang juga tidak stres ya. Ini yang mbak-mbaknya langsung ketawa ya. Pengalaman belanja ya. Mungkin juga yang bagi yang suka gitu ya dan mau mencoba, meditasi juga bagus ya. Saya suka meditasi ya. Jadi duduk diam lalu setelah setengah jam kemudian sadar ternyata saya ketiduran. Jadi antara meditasi dan tidur itu bagi saya kok susah dibedakan ya. Nah itu biasanya cukup berhasil menghilangkan penatnya. Bagaimana cara Pak Madi mengatur waktu rutinitas dan olahraga? Wah ini banyak yang ya supaya bisa olahraga itu memang apa istilahnya ya diprioritaskan sih sebenarnya ya. Jadi saya bukan olahragawan yang serius ya, saya sebenarnya olahraga apa saja karena supaya bisa ini ya menjaga kesehatan ya. Orang tua itu masalahnya itu ya. Jadi karena menyadari itu sudah semakin tua, jadi diprioritaskan gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya ngasal ya, asal sempat. Kalau sekarang agak lebih diprioritaskan. Jadi misalnya saya pernah main bulu tangkis, pernah bersama dosen-dosen itu ya. Nah itu jadwal bulu tangkis itu seperti saya jadwal rapat gitu. Sorry kalau mau sidang mau rapat bukan pada jam saya. Ini sudah ada yang nge-booking. Ya jadi saya membooking waktu saya sendiri diprioritaskan karena sudah sama pentingnya dengan rapat, begitulah saya anggap ya. Jadi supaya bisa menjadi prioritas, supaya bisa itu dijadikan prioritas gitu ya. Bahwa saya wajib melakukan ini, sewajib saya harus mengajar gitu misalnya ya. Jadi kalau kita ada jam kuliah, ada yang mengundang rapat kan saya bisa menolak, saya ada jam kuliah gitu ya. Nah, sama kalau saya jam olahraga, saya ada jam olahraga, jangan diganggu. Ya kalau sudah senior bisa begitu ya. Kalau yang lebih muda-muda dosennya mungkin susah mengatakan begitu. Oke. Kenapa? Olahraga favorit. Ya olahraga favorit. Ya itu sedulu macam-macam ya dari segala macam ya. Waktu zaman saya mahasiswa saya ikut silat karena saya suka membaca buku Kopunho zaman dulu ya. Buku silat. Dulu silatnya namanya Merpati Putih ya. MP. Itu singkatannya MP. Kalau dipanjangkan apa tahu enggak? Mencari pacar. Ya, karena untuk pergaulan. Jadi itu olahraga juga untuk pergaulan ya. Kemudian selama di kuliah di Amerika naik sepeda karena kuliahnya selalu tidak mampu membeli langganan parkir ya. Jadi selalu naik sepeda. Jadi bukan olahraga yang bagaimana lagi itu terpaksa ya. Kalau mau sampai di kampus harus genjot sepeda minimum setengah jam ya. Ya lari juga suka kadang-kadang lari-lari. Pokoknya tidak beraturan ya. Kemudian pas pulang ikut olahraganya Pak Amarisa itu yang kalian tahu, yang suka di CP ada latihan pernapasan itu. Merpati Putih namanya. Kok Merpati Putih ya? Sinar Putih yang dulu kan Merpati Putih. Itu untuk anak muda ya, karena waktu muda itu kita kurang kerjaan lah. Ngumpulin besi, beton dan sebagainya ya. Pulang-pulang dari Amerika saya tidak mau lagi ngumpul-ngumpul ya. Saya nembak-nembak dari jarak jauh ya. Entah kena entah enggak, pokoknya yakin aja. Yakin aja tembak terus. Nah, itu Sinar Putih itu ciri-cirinya ya. Kemudian pernah bulu tangkis dengan grup-grup dosen dan gawe ya. Kemudian terakhir saya suka itu ke gym ya. Agak baru terakhir karena zaman dulu malu-malu ya. Nggak tahu juga ada fasilitas di mana. Kemudian ada mahasiswa yang ngajak, jadi bukan saya yang ngajak mahasiswa ngajak saya. Saya ditantang-tantang gitu ya. Akhirnya saya lebih rajin nge-gym, dia sudah sibuk TA dan lain sebagainya, selesai gitu ya. Nah,
kemudian sekarang corona nggak bisa olahraga lagi ya. Paling jalan-jalan jadinya. Nggak berani kemana-mana. Kecuali hari ini berani ke tempat wawancara ya. Oke, ini pendapat Pak Made untuk mahasiswa yang berkarir di luar sipil ya. Ya nggak ada masalah ya. Bagus-bagus saja karena kita berharap yang kita sediakan atau kita berikan di sipil itu bisa membantu membuat kemampuan berpikirnya bagus lah ya. Jadi apapun lalu masalahnya diberikan bisa diselesaikan. Dan saya lihat teman-teman saya juga, karena saya tamat pada saat krisis moneter gitu ya. Jadi proyek itu habis, sehingga banyak dari teman saya itu tidak bekerja di bidang teknik sipil. Proyek teknik sipil habis waktu itu. Namanya krisis moneter yang keberapa lupa saya. Kita sering krisis moneter kan ya. Jadi hati-hati, krisis itu selalu terjadi. Kalau sekarang krisis corona, proyek juga agak sepi ya. Untungnya Pak Jokowi kan meminta proyek infrastruktur jalan terus ya. Cuma proyek swasta saya rasa juga sepi sekarang ya. Karena mau jualan agak susah. Nah, jadi pada saat seperti itu ya jangan sampai menjadi kelabakan gitu ya. Bidang konstruksi tutup lalu yang lain mungkin buka ya. Kalau waktu itu sih saya pindahnya dari bidang konstruksi teknik sipil yang tradisional, jembatan, gedung dan sebagainya ke offshore ya. Karena waktu itu kan offshore itu jualannya pakai dolar ya. Yang krisis kan rupiahnya, dolarnya malah melambung ya. Jadi yang dolarnya malah bagus harganya, saya bisa pindah haluan ya. Jadi teman-teman saya setelah sekian lama menjadi berkarir malah di bidang yang banyak, misalnya di bank ya, menjadi direktur keuangan dan lain sebagainya. Ya, jadi bagus sih kalau yang berminat bekerja. Jadi misalnya salah satu teman saya, teman-teman waktu seangkatan itu sekarang adalah big bossnya Yamaha Indonesia ya, Pak Dionysius Petty misalnya, itu menjadi penjual Yamaha yang paling hebat di dunia ya, bukan cuma di mana-mana ya. Karena Indonesia memang pasar sepeda motor paling besar di dunia barangkali. Di Jepang orang tidak pakai sepeda motor, mereka pintar bikin tapi tidak dipakai. Di Indonesia dia yang paling ini ya, sukses berjualan ya. Jadi tidak ada ilmu mekanika bahan itu berjualan. Nah itu yang makanya kalau saya tanya waktu saya kuliah di Stanford itu kok kenapa ilmu teknik sipilnya agak kurang banyak dikasihkan di S1 gitu ya. Nah itu ketua jurusan di sana, ketua prodinya waktu itu menjawab, janganlah kita memberi cap kepada itu jidat mahasiswa, kepala mahasiswa dalam waktu terlalu cepat gitu ya. Karena kita tidak tahu maunya dan bakatnya dan lain sebagainya ya. Sehingga di sana istilahnya mungkin sampai tingkat 3 itu bebas-bebas saja ngambil. Ya sekarang seperti cita-citanya Pak Nadiem ya, bahwa kita akan lebih merdeka katanya. Itu sebenarnya sudah terjadi di Amerika sih ya. Sehingga mereka itu kalau tamat S1 ilmu tekniknya mungkin ringan-ringan saja. Tapi ilmu yang lainnya jauh lebih jago. Yang di sini banyak dibutuhkan soft skill dan lain sebagainya ya. Sehingga kalau mereka kemudian ternyata saya kok tidak berbakat di bidang teknik sipil, ya nggak masalah, udah pindah aja gitu ya. Ya yang mungkin yang kadang-kadang agak kecewa sih memang kalau yang sudah dididik panjang lebar lalu tidak bekerja. Nah itu yang saya agak kecewa kalau yang mahasiswa ya. Misalnya sudah dididik jadi ibu rumah tangga itu ya. Mungkin ada yang menganggap itu memang masalah posisi yang sangat penting juga sebenarnya ya. Cuman kan kita sudah mendidik di ITB, mengambil tempat jatah yang sangat sedikit, lalu tenaga engineer kita butuh banyak, lalu ternyata engineer kita tidak mau menjadi engineer. Nah itu susahnya begitu. Kecewanya mungkin di situ. Kalau tidak bekerja, kalau sudah sukses di suatu bidang yang apapun bukan teknik sipil, saya senang-senang saja ya. Oke, habis. Masuk ke babak kedua ini ceritanya. Babak kedua. Oke.
Apa alasan Pak Made memilih Stanford untuk melanjutkan pendidikan? Ya, wah susah ini. Jadi zaman dulu itu ya informasi kan enggak secanggih sekarang ya, enggak ada internet zaman saya. Kalau kita melamar kuliah itu kirim surat 2 minggu, nyampe ke sana, lalu disiapkan balasannya seminggu, lalu kirim balik 2 minggu. Jadi berapa itu? Bolak-balik komunikasinya kita perlu waktu sebulan lebih untuk 1 kali pertanyaan aja misalnya ya. Jadi memilih Stanford ya berdasarkan brosur saja jadinya ya. Brosurnya bagus yo. Kampusnya kayaknya menarik gitu ya. Kemudian tentu saja ya waktu itu karena saya sebagian beasiswa saya diberikan oleh pemerintah Indonesia ya. Di sana ada persyaratan ranking sekolahnya harus yang bagus-bagus gitu ya. Nah, kita pilih kan pertama yang rankingnya bagus-bagus gitu ya. Terus kenapa Stanford kok beraninya? Banyak yang mengatakan nekat juga milih Stanford gitu ya. Nanti paling mampus kamu di sana katanya. Karena sekolah di ITB kok enggak waktu itu belum selancar sekarang ya. Kemudian IP-nya juga pas-pasan gitu ya, kok berani-beraninya melamar ya. Jadi IP saya itu dulu 3,8 ya. 3,8 standar 5. Oh, berapa tuh? 3,8 standar 5, enggak nyampe 4 ya. Itu nilai terbaik di sipil zaman itu ya. Jadi nilai terbaik enggak nyampe rata-rata B ya, kalau B 4 kan. Itu 3,8. Nah, itu jadi agak nekat juga. Tapi ya itu karena di ITB mengajarkan kita percaya diri ya barangkali ya. Jadi saya masuk ke sana kok teman-teman kuliah dosen nggak tahu Indonesia sebelah mana begitu ya. Kok ada mahasiswa seperti ini satu katanya. Ya benar ya, dosen saya ada yang bertanya begitu. Ini kamu datang dari sekolah terbaik di Indonesia atau satu-satunya sekolah di Indonesia? Benar-benar tidak tahu Indonesia dia. Dasar kampungan memang dia. Dosennya banyak kampungan. Ya jangan sombong dulu ya. Coba kalau saya tanya di Komo ada berapa sekolah? Nggak tahu juga kan? Ya mereka orang Amerika melihat Indonesia seperti kita melihat Komo dan teman-temannya dia. Komo sebelah mana juga saya sama-sama tahunya ya. Seperti itulah ya, makanya agak nekat juga sebenarnya. Tapi ternyata ya nggak ada masalah ya. Saya nggak ada masalah kuliah di sana juga. Baik saja gitu ya. Oke. IP-nya apa? Kenapa? Pas di Stanford IP-nya apa? IP-nya naik sedikit dari 3,8 jadi 4,0 ya. Kalau ini 4,0 standar 4 ya. Naiknya jauh nih. Apa tips dari Pak Made untuk penikmat kopi pemula? Memang ada penikmat kopi pemula dan advance. Saya juga dari dulu pemula saja ya. Sekedar minum kopi ya. Waktu saya mahasiswa saya belum minum kopi ya. Karena mahasiswa pas-pasan lah, nggak punya modal untuk beli kopi. Kemudian saya kuliah di Amerika itu orang Amerika waktu zaman itu tidak suka minum air ya, mau cari air kok susah. Kalau di kantin itu yang paling murah itu Coca-Cola ya. Nah, jadi gara-gara itu saya kecanduan Coca-Cola, jadi tiap hari minum Coca-Cola. Nah, gara-gara itu pulangnya baru sadar Coca-Cola itu nggak bener gitu ya, terlalu banyak gulanya ya. Lalu saya ganti kopi. Gitu aja sebenarnya, nggak banyak macam-macam teori. Minum kopi seadanya yang tersedia ya. Waktu zaman itu belum banyak seperti sekarang ya. Sekarang bisa menggiling sendiri segala macam pilihan ya. Kalau zaman dulu ya paling kopi aroma sudah ada dari zaman dulu ya. Aroma yang dibanci. Tapi ya kalau saya kasih tahu ya mungkin banyak yang ini ya, banyak yang susah meninggalkan gula ya. Nah, kopi yang nikmat itu tanpa gula ya, itu namanya minum kopi. Kalau yang gulanya banyak itu minum gula, dikasih rasa kopi. Nggak bagus gula itu ya, saya baru terlambat menyadari. Yang bagi sekarang yang muda-muda sudah kalau masih sempat hindari gula sebisa mungkin. Ternyata yang zaman dulu kan kita diajarkan
Yang paling berbahaya lemak gitu ya. Gula aman-aman aja, karbohidrat juga aman. Sekarang mereka berbolak-balik ya. Ilmunya seperti biasa lah, ilmu tuh bolak-balik. Ilmu tentang makanan yang sehat itu ternyata juga sampai hari ini belum tuntas ya. Jadi mereka masih berantem, lebih sehat karbohidrat atau lebih sehat lemak. Kalau saya lebih sehat yang enak ya. Jadi yang saya makan yang lebih enak, mau karbohidratnya kupat tahu gitu, oh enak ini saya makan. Lemaknya sate yang ada selip lemak enak, ya saya makan juga. yang enggak sehat, yang enggak enak jadinya karena teorinya bingung ya. Sama, jadi kalau kopi sih saya yakin banget gula itu enggak sehat ya. Jadi kopi pemula jangan pakai gula, usahakan. Oke, ini serius ini. Apa struktur bangunan yang Pak Made harap didesain? Maksudnya masa depan ini ya. Yang sudah kelewat mungkin, yang saya ingin desain sebenarnya gitu maksudnya ya. Iya. Oke lah, jadi yang saya ingin desain sebenarnya sederhana ya, bangunan sederhana justru ya. Kenapa saya seperti itu? Karena setelah saya mengalami beberapa kejadian gempa ya, di Indonesia itu korban gempa yang banyak itu adalah di bangunan yang rumah-rumah tinggal sederhana ya, bukan di bangunan yang tinggi-tinggi ya. Yang rumah tinggal yang 1 lantai, 2 lantai, ruko itu di situ korbannya banyak. Lalu saya ingin sekali mengembangkan desain yang murah, gampang dilaksanakan dan mungkin nyaman dipakai sehingga banyak ditiru gitu ya, inginnya banyak ditiru. Nah, itu yang salah satu kegiatan saya beberapa tahun yang lalu ya, dengan Budia, mungkin Pak Ridolfa, yang Argi tadi ya, yang pagi ini ada kuliah ini ya. Mungkin ya, salah satu kegiatan Argi juga setelah ini akan ada berusaha meretrofit bangunan yang sekolah misalnya ya, bangunan yang sederhana-sederhana gitu. Jadi kesannya kelihatannya sepele gitu ya, bangunannya kecil-kecil. Bukan bangunan 50 lantai, 100 lantai. Itu zaman dulu saya melakukannya, mencoba gitu. Tapi terakhir kok kalau ingin lebih berguna untuk masyarakat banyak, sebenarnya justru mencoba membangun yang kecil-kecil dulu ya. Sayangnya itu kurang dihargai di Indonesia ya. Artinya kita sudah mengembangkan uji dan sebagainya di lab ya, digoyang-goyang pakai seperti alat-alat yang ada di lab sekarang di sini ya, di lab struktur. Akuator yang goyang-goyang itu ya. Nah, dulu belum ada kita kan belum punya lab, ini kan baru. Dulu kita sampai mencobanya di Cilenyi di labnya PU ya. Kita coba modifikasi bagaimana sih tulangan yang gampang dikerjakan dan bisa ditiru oleh banyak orang. Lalu kita kasih semacam yang kuliah pagi ini ya. Kita kasih pelatihan. Saya dulu pelatihan di Aceh, di Klaten setelah terjadi gempa ya. Di Padang juga ya namanya usaha ya, karena ternyata tidak berhasil dibuat menjadi suatu tren ya, belum sampai saat ini. Kalau mereka membangun ya kembali ke cara yang lama ya, karena membuat yang benar itu agak susah, lebih susah, tetap tidak bisa sama dengan segampang yang biasa mereka lakukan ya. Kemudian gempa itu jarang terjadi, mereka bandel lah istilahnya ya. Seperti pengendara motor, kalau belum kejadian mereka tidak mau pakai helm misalnya gitu ya. Jadi diajarkan membuat tulangan, ada pengekangan segala macam diajarkan sampai 2 minggu dicontohin segala macam ya. Ya ini sampai saya tangannya besar tuh karena saya belajar membengkokkan tulangan ya. Saya bisa membengkokkan tulangan, memberi contoh kepada tukang. Tetap tidak mau ditiru ya. Begitu kita tinggalkan pelatihannya, besok mereka kembali ke cara yang lama ya. Makanya kita akan usaha terus masih. Jadi Argi itu masih tetap berusaha, karena kalau gedung tinggi sudah banyak yang menangani jembatan-jembatan untuk cari uang ya, saya di sana ya. Kalau ini untuk pengabdian lah ya, pengabdian kepada masyarakat. Ingin sekali ada desain yang bisa trending gitu ya, bisa viral, semua orang mau ingin meniru yang ternyata sudah kalau ada gempa lalu tidak roboh ya. Itu cita-cita saya masih. Oke, apa kenangan terbaik Pak Made selama berhimpun di HMS? Oke, jadi HMS berbeda dengan dulu dalam artian anggotanya zaman dulu tidak banyak putrinya ya. Itu membuat kelakuannya sangat berbeda ya.
Jadi yang paling berkesan waktu itu kita membuat, waktu itu saya ketua panitia wisuda gitu ya. Lalu kita membuat acara wisuda supaya rame. Ini supaya rame kan kalau saja bisa ditebak karena kekurangan putri. Kita mengundang paduan suara dari SMA yang putrinya cantik-cantik. Ya, begitu kita buka acara, mereka masuk kayak kacau balos. Kayak seperti ada ada Michael Jackson datang. Acaranya bubar karena panggungnya diserbu sama ininya ya, sama senior kan waktu jadi panitia mungkin tingkat 2 ya, banyak yang lebih tua dan lebih ganas ya. Kebetulan hujan juga ya, jadi pas hujan lalu ada cewek-cewek masuk ramai cantik-cantik, wah kacau balau. Sampai akhirnya ketua prodinya memindahkan acaranya ke ruang 3201 ya. Tadinya acaranya di tempat parkiran yang di depan itu ada panggungnya. Panggungnya sudah sewa jadi kacau balau. Yang nyanyi, yang sambutan dibawa ke ruang 3201. Wah, pokoknya itu paling kacau lah ya. Ya, kemudian yang lainnya mungkin acara semacam masih agak jor-joran zaman dulu ya. Kita mengundang penyanyi terkenal bisa manggung di kampus tuh. Waktu itu Vina Panduwinata ya, nggak tahu kalian masih ingat nggak? Pokoknya bikin geger satu kampus juga itu. Ya tentu waktu itu ada yang kesal juga ya. Sipil itu borjuis banget gitu ya, mengundang artis terkenal ya. Padahal sebenarnya main koneksi juga ya. Itu saudaranya yang mana, saudaranya siapa. Ya. Oke, itu pokoknya dulu itu persaingan antar angkatan ya. Jadi antar angkatan agak semacam ini ya, sombong banget lah. Pokoknya angkatan 1 tahun di atas itu sombong banget ke bawah. Agak suka karena pengaruh OS ya. Pengaruh OS itu setelah selesai OS masih ingin menginjak-injak gitu lah. Jadi sehingga yang di bawah ini harus menunjukkan identitasnya. Sehebat apa tahun lalu, sekarang harus lebih hebat. Jadi pembuktian sepanjang hayat. Setelah habis digebukin ya. Itu yang paling berkesan tuh ya OS sama itu dah. Jadi yang dulu di samping OS kemudian asistensi ya. Dulu asisten itu angkatan yang di atas kita, seperti saya yang tadi di awal ceritakan itu ya. Dosennya mungkin banyak aktif di luar karena perlu pembangunan Indonesia ya. Insinyurnya belum banyak, insinyurnya dosen ITB aja gitu. Lalu kita sangat tergantung sama asistennya itu ya. Jadi asistennya bisa ngegojlok kita lagi di aula barat ya. Jadi aula barat itu milik sipil ya. Kita asistensi seluruh aula barat dibuka, ada meja-meja belajar. Asik ya, segede itu ruang belajarnya, nggak perlu nyewa Pizza Hut atau apa. Seharian di situ boleh. Oke, apa all time favorit film versi Pak Madi? Waduh, nggak tahu. Nggak punya film favorit. Nggak suka nonton film apa namanya. Jarang lah ya. Kalau yang nonton yang lebih sering nonton pertandingan olahraganya. Lebih cocok itu mungkin yang favoritnya ya. Jadi dulu nonton sepak bola suka, sekarang nonton bulu tangkis suka, lalu selama kuliah di Amerika nonton American football ya. Setelah selesai nonton American football lalu balik ke Indonesia nonton sepak bola nggak menarik lagi. Jadi yang American football jauh lebih menarik jadinya, itu masalah selera ya. Jadi kalau sekarang diajak nonton sepak bola saya males gitu ya. Terutama karena diajak menonton jam 2 malam ya. Di Eropa mainnya jam berapa gitu, di sini pas jam 2 malam. Aduh ngapain? Kalau dia menang, yang menang dia juga, bukan saya. Cari-cari alasan ya. Kalau dulu dibela-belain ya. Oke. Wow, ini pertanyaan terakhir nih ya. Mantap. Habis ini saya dapat honor kelihatannya. Apa pesan Pak Madi untuk mahasiswa di quarter life crisis itu apa artinya? Yang lagi krisis identitas Pak di umur 20-an sampai 30-an. Ya ikuti apa yang adalah gitu ya. Sebenarnya berani mencoba mungkin ya. Kalau namanya yang disebut krisis apa sih gitu ya? Susah cari pekerjaan atau susah cari pacar atau apa ya? Ya
Terlalu banyak mikir sih Bang ya. Iya, makanya kemungkinan kebanyakan mikir ya. Sudah dapat pacar satu mau yang lain gitu ya, kan jadinya krisis ya. Atau menimbulkan krisis yang ditinggal oleh pacarnya jadi krisis. Kemudian anak ITB itu memang banyak yang ya diajarkan untuk percaya diri lalu merasa sudah langsung jago gitu ya. Padahal orang luar tidak akan memperlakukan kita seperti itu ya. Baru tamat S1 ya sudah anak bawang tetap ya. Jadi baru tamat S1 disuruh-suruh ngambil bawain map, bawain entengin tas, boleh-boleh saja gitu ya. Tidak boleh merasa tiba-tiba sudah selevel dengan ininya ya. Direktur utamanya misalnya ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Terutama yang masalah engineeringnya gitu ya. Lalu merasa sudah lebih jago karena ilmunya si bapak sudah lebih kuat gitu ya. Sudah zaman dulu. Nggak bisa begitu ya, karena mereka sudah lebih mapan, sudah lama di sana, tetap harus dihargai apapun gitu ya. Jadi mungkin salah satu biar tidak merasakan life crisis itu tidak menaruh diri lebih tinggi dari orang lain ya. Jangan sombong dulu lah gitu ya. Justru kalian harus buktikan dulu. Mulai dari masuk kantor gitu ya. Lalu sekolah yang menurut kalian sekolah yang biasa-biasa saja, kok gajinya sama dengan saya gitu ya. Itu mungkin menimbulkan krisis ya. Nggak boleh begitu, kita harus melihat kita masuk kan belum ketahuan, ijazahnya berbeda, tapi orang belum tahu prestasi kita apa gitu ya. Sehingga terima aja dulu. Jadi memposisikan diri kita tidak lebih tinggi dari orang lain. Lalu kita bisa menerima apapun yang terjadi gitu ya. Biasanya yang susah anak ITB itu menjadi frustasi karena dia mengambil posisi seolah-olah dia sudah lebih hebat dari semua orang ya. Bukan hanya terhadap teman seangkatannya ya yang baru masuk, bahkan terhadap dosennya, terhadap direkturnya dia merasa lebih hebat. Nah, itu pada kenyataannya kan orang tidak terima. Karena tidak terima lalu friksi, lalu bagaimana, lalu pilihannya loncat kerja. Biasanya pindah tempat ya. Di tempat lainnya sama lagi, kalau melakukan dengan sikap yang sama tidak akan terjadi perbaikan. Jadi muterlah, menggeliling, makin frustasi dia. Tapi banyak yang sudah mampu mengambil posisi yang bagus ya. Ya dalam kasus ini prinsipnya itu yang orang meditasi tadi ya. Ambil posisi jalan tengah lah ya. Yang paling nyaman itu di tengah katanya. Yang paling atas kayak Pak Jokowi itu stres. Yang paling bawah jadi orang nggak punya kerjaan juga stres ya. Jadi middle class aja nyaman-nyaman dulu gitu ya. Nah dari situ baru silakan start mau kemana. Kalau sudah nyaman posisinya baru tembak, berani tembak kemana. Ambil fondasinya dulu ya. Mungkin begitu ya. Soalnya saya tidak pernah mengalami krisis juga ya, saya baik-baik saja. Ini psikolog yang bisa jawab ini, saya bukan psikolog, saya sok bisa jawab ya, maaf kalau ngawur jawabnya. Tapi Bapak pernah mengalami masa down juga Pak? Masa down? Enggak juga sih ya. Walaupun gaji dosen ITB kecil ya, biasa-biasa, terima saja. Ya karena kita sudah siap gitu ya. Ya banyak yang sudah menjadi dosen lalu mengeluh gajinya kecil dan sebagainya ya. Ya kebetulan kalau kita banyak teman gaji di ITB kecil diajak meroyak ke samping ada tambahan gitu ya. Jadi karena kita banyak teman juga mungkin salah satu kunci biar tidak krisis ini, yang lain mungkin banyak teman ya. Apa istilahnya tuh? Ada support group ya. Kalau patah ada ditinggal pacar, kita jalan-jalan kemana gitu rame-rame mungkin lupa ya. Karena memang itu masalah kimia dia, kadang-kadang kita tidak mampu mengontrol ya. Ada sesuatu di dalam yang walaupun di sini diatur, biarinlah dia pergi misalnya, atau pekerjaannya biar saya dipecat, tapi ada reaksi kimia yang nggak bisa kita kontrol. Lalu jantungnya nggak tahu, entah hormon entah apa ya, dengan tanya orang fisiologi itu ya. Nah itu dengan cara pengalihan, dengan cara ngobrol dengan teman, itu support group itu sangat penting ya. Support group itu ya kalau kalian di ini sekarang mungkin teman-teman angkatan ya, mungkin teman-teman SMA zaman dulu masih jangan dibuang gitu ya. Di samping support group dalam hal
masalah mental itu pun dalam membuat jaringan juga bagus ya. Kalau nanti mencari proyek atau bahkan sekedar jualan apartemen, kalau banyak teman itu lebih lancar ya. Percayalah, banyak teman itu bagus. Jadi jangan merasa paling jago lalu temannya dibuang semua. Oke, udah selesai pas. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih.